Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Mulyaningsih, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sobat-sobat sejarah untuk menelusuri jejak lahirnya nasionalisme Indonesia melalui 3 tempat bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dengan ketiga tempat ini bukan hanya menyimpan benda-benda bersejarah saja, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dari tumbuhnya kesadaran sebagai satu bangsa, lahirnya semangat persatuan, hingga akhirnya terwujud dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan yang pertama kita mulai di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, bangunan ini dahulu merupakan bangunan Stovia atau yang disebut dengan School tot Opleiding van Inleidingsen, yaitu sekolah pendidikan dokter bagi pribumi pada masa kolonial Belanda. Awalnya, sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang dapat membantu pelayanan kesehatan di Hindia Belanda. Namun, sejarah menunjukkan bahwa fungsi Stovia ini berkembang jauh melampaui tujuan awal tersebut. Di tempat inilah para pelajar dari berbagai daerah di Nusantara bertemu. Mereka datang dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan berbagai wilayah lainnya. Dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda, mereka hidup dan belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan. Melalui interaksi sehari-hari, para pelajar mulai menyadari bahwa mereka memiliki pengalaman yang sama sebagai masyarakat pribumi yang hidup di bawah pemerintah kolonial. Kesadaran tersebut perlahan menumbuhkan pemikiran baru mengenai pentingnya kemajuan, pendidikan, dan persatuan. Dari lingkungan Stovia kemudian lahir tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Salah satunya adalah Sutomo, yang bersama rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini terinspirasi oleh gagasan dari Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya pendidikan dan kemajuan masyarakat pribumi. Lahirnya Budi Utomo ini kemudian menjadi tonggak penting dalam kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini menjadi munculnya kesadaran baru bahwa perjuangan untuk mencapai kemajuan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama. Setelah dari Museum Kebangkitan Nasional, perjalanan selanjutnya yaitu menuju Museum Sumpah Pemuda. Jika Stovia menjadi tempat tumbuhnya kesadaran kebangsaan, maka museum ini menunjukkan bagaimana kesadaran tersebut berkembang menjadi persatuan yang lebih kuat. Bangunan ini menjadi saksi berlangsungnya Kongres Pemuda II. Sebuah pertemuan yang mempertemukan para pemuda dari berbagai organisasi dan daerah di Indonesia. Jadi pada masa itu Indonesia masih berdiri atas berbagai kelompok masyarakat dengan bahasa, budaya, dan identitas daerah yang berbeda-beda. Namun para pemuda ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun masa depan bangsa yang merdeka. Dari kongres tersebut lahirlah sebuah ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi ikrar tersebut sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa besar. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, itu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu. Sebaliknya juga, perbedaan yang dimiliki masyarakat Indonesia ini justru menjadi kekuatan untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat. Saat saya berada di museum ini, saya menyadari bahwa semangat persatuan yang muncul pada tahun 1928 tidak lahir begitu saja. Semangat tersebut merupakan kelanjutan dari kesadaran yang sebelumnya telah tumbuh di berbagai lembaga pendidikan dan organisasi pergerakan yang termasuk Stovia dan Budi Utomo.
Selanjutnya yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pada museum ini berbicara tentang puncak perjuangan bangsa Indonesia. Di bangunan inilah para tokoh bangsa berkumpul pada malam menjelang 17 Agustus 1945 untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan harapan, mereka menyusun kalimat-kalimat yang kemudian menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Teks proklamasi memanglah singkat, tetapi maknanya sangat besar. Dengan melalui teks proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Ketika melihat perjalanan sejarah, sobat-sobat sejarah harus menyadari bahwa proklamasi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kesadaran kebangsaan mulai tumbuh di lingkungan pendidikan seperti Stovia. Kesadaran tersebut berkembang menjadi semangat persatuan melalui Sumpah Pemuda, dan pada akhirnya seluruh perjuangan itu mencapai puncaknya dalam Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Terima kasih Sobat Sejarah yang telah mengikuti dan mendengarkan perjalanan sejarah kali ini dari awal hingga akhir. Saya Dwi Mulyaningsih mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Sobat Sejarah semua. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.